السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من مملكة البحرين. KTT Liga Arab dan KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam baru saja digelar. Pertemuan yang dilaksanakan pada 11 November 2023 lalu di Riyadh, Arab Saudi ini menghasilkan beberapa putusan. Salah satunya berisi kecaman agresi Israel terhadap jalur Gaza dan kejahatan perang yang tidak manusiawi. Namun, ada beberapa negara yang meski ikut mengecam Israel, tapi tidak berani memutus hubungan diplomatiknya. Lantas, bagaimana dengan posisi Bahrain? Bahrain adalah negara kepulauan yang terletak di Teluk Persia atau semenanjung Qatar di Asia Barat dan memiliki ibu kota bernama Manama. Negara ini terdiri dari 33 pulau, walaupun hanya beberapa di antaranya yang dihuni dan terbagi menjadi 5 governorat. Jaraknya hanya sekitar 23 km sebelah timur Arab Saudi yang dihubungkan dengan jembatan Raja Fahd. Bahrain juga berdekatan dengan Irak di utara dan Iran di seberang Teluk Persia di sebelah utara. Luas negara ini hanya mencapai 780 km persegi, sehingga menjadi negara terkecil ketiga di dunia setelah Maladewa dan Singapura. Meskipun begitu, tapi negara ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Penduduknya berjumlah 1.879.106 jiwa. Sebagian besar adalah penduduk asli, tetapi ada juga yang keturunan Palestina, Oman, atau Saudi. Sisanya adalah pendatang yang berasal dari Iran, India, Pakistan, Inggris, dan Amerika Serikat. Mereka menggunakan bahasa Arab secara resmi untuk sehari-hari, namun bahasa Inggris juga umum digunakan, terutama dalam urusan bisnis dan pemerintahan. Agama dominan mereka adalah Muslim dengan mayoritas penganut Syiah dan sebagian kecil Sunni. Hal ini pula yang kerap membuat Bahrain terlibat dalam perseteruan regional antara Iran dan Arab Saudi. Negara ini menerapkan sistem monarki konstitusional yang dikepalai oleh Raja Sheikh Hamad bin Isa Al-Khalifa, dan kepala pemerintahannya saat ini adalah Perdana Menteri Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa yang mengepalai anggota kabinet sebanyak 15 orang. Tapi walaupun ukurannya kecil, negara ini cukup dikenal sebagai pusat keuangan di kawasan Teluk Persia. Pulau-pulaunya dikenal akan kebun kurmanya yang hijau sejak dulu. Kemudian, dikenal sebagai penghasil minyak utama dunia, tapi bagian memproses minyak mentah yang dibawa melalui pipa bawah laut dari Arab Saudi dan dari negara tetangga lainnya untuk disuling. Hal ini bisa terjadi karena Bahrain ini terletak di pintu masuk Teluk Persia yang menjadi kawasan penting untuk ekonomi global karena menjadi jalur pengiriman minyak mentah. Selain itu, Bahrain juga dikenal sebagai penghasil mutiara laut terbaik di dunia sebab dibudidayakan secara tradisional dan membuat Bahrain tercatat dalam situs warisan dunia UNESCO sejak 2012 lalu. Ya, meski saat ini makin sedikit warga Bahrain yang mempertahankan tradisi budidaya mutiara tersebut. Bahrain memiliki sejarah yang kaya dan panjang, termasuk sebagai pusat perdagangan kuno di kawasan Teluk Persia dan dipercaya sebagai situs kerajaan kuno Dilmun yang berdagang dengan bangsa Sumeria kuno. Sejak abad ke-18, negara ini mengalami pengaruh dari kekuatan regional seperti Persia dan Oman, serta kolonisasi oleh Portugal dan Inggris. Di sini ada situs bersejarah yang dikenal sebagai Qalat al-Bahrain, yang merupakan benteng kuno yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Selain itu, setiap tahunnya Bahrain ramai dikunjungi wisatawan karena menjadi tuan rumah Grand Prix Formula One di sirkuit internasional Bahrain. Balapan ini merupakan salah satu acara olahraga paling terkenal di negara ini. Bahrain juga menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat yang memperkuat hubungan keamanan antara kedua negara dan berperan penting dalam menjaga stabilitas regional dan keamanan Teluk Persia. Di sini ada Naval Support Activity Bahrain atau lebih dikenal dengan NSA Bahrain untuk kegiatan angkatan laut dalam mendukung kegiatan militer Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Selain itu ada NRCC Bahrain yang merupakan fasilitas militer untuk mendukung operasi militer dan logistik. Ngomongin soal militer, menurut Global Firepower Bahrain ini yang menduduki peringkat ke-79 dari 145 negara. Meskipun mereka hanya memiliki total 130.000 personil militer saja.
Saking sedikitnya, di tahun 2011 lalu, mereka terpaksa meminta bantuan dari Dewan Kerjasama Negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, serta Uni Emirat Arab untuk mengamankan pendemo yang muncul akibat gelombang dari kelompok Islam Syiah yang menuntut kesamaan hak dan juga menuntut turunnya pemerintah yang berkuasa. Demonstrasi yang terjadi pada 14 Maret hingga 4 Juli 2011 ini baru bisa mereda saat bantuan dari ketiga negara itu datang. Untuk anggaran militer mereka juga terbilang sedikit, yaitu 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,5 triliun rupiah. Tapi tentu saja, Bahrain menjadi negara paling disupport oleh Amerika Serikat di Timur Tengah, di mana sejak 2003 total nominal uang yang telah diberikan sudah mencapai ratusan juta dolar Amerika hingga saat ini. Nah, untuk Angkatan Darat mereka memiliki 180 tank, 2.598 kendaraan lapis baja, 38 pelontar artileri, 32 artileri tarik, dan 20 peluncur roket. Sedangkan Angkatan Laut mereka memiliki 1 frigate, 2 korvet, dan 44 kapal patroli. Dan Angkatan Udara dilengkapi dengan 17 jet tempur, 40 pesawat misi khusus, dan 87 helikopter. Salah satu yang paling mereka andalkan adalah jet tempur generasi 4 Amerika yang punya daya tempur hebat, yakni F-16. Tapi sebagai negara Islam yang cukup maju, Bahrain juga memiliki sisi yang gelap. Salah satunya adalah julukannya sebagai Las Vegasnya Arab. Yap, ibu kota Bahrain telah lama menjadi pusat hiburan. Ada banyak bar, klub malam, dan alkohol legal di sini. Negara ini juga telah menjadi sorotan internasional terkait dengan isu hak asasi manusia, terutama terkait dengan tindakan pemerintah terhadap pengunjuk rasa dan pembatasan kebebasan sipil. Beberapa pekerja migran di sini mendapat masalah hak tenaga kerja, termasuk kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi. Dan meski terkenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pantai nan indah, tapi semuanya telah terprivatisasi. Hanya orang-orang kaya yang bisa mengaksesnya. Nah, setelah kemerdekaannya dari pemerintahan Inggris pada tahun 1971, Bahrain sempat menjadi bagian dari boikot Liga Arab terhadap Israel. Namun mereka mencabut keputusan itu sejak tahun 2005 dengan imbalan perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Bahkan di tahun 2017, Raja Bahrain sempat balik mengecam boikot Liga Arab terhadap Israel dengan mengatakan bahwa warga kerajaan berhak mengunjungi Israel meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik. Lalu pada 15 September 2020, Bahrain resmi menyatakan normalisasi hubungan dengan Israel menyusul kesepakatan serupa yang dicapai antara Israel dan Uni Emirat Arab. Normalisasi ini merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham yang mendeklarasikan hubungan damai dan kerjasama antara beberapa negara Arab dan Israel. Kesepakatan itu membuka pintu untuk kerjasama ekonomi antara Bahrain dan Israel, sebab mereka berharap bahwa investasi, perdagangan, dan kolaborasi di berbagai sektor akan berkembang sebagai hasil dari normalisasi ini. Ya, walaupun keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat Palestina, beberapa menganggapnya sebagai pukulan besar terhadap perjuangan Palestina. Sementara yang lain merasa bahwa normalisasi dapat membuka jalan untuk dialog yang lebih konstruktif. Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan antara Israel dan Bahrain saling membuka kedutaan besar di masing-masing ibu kota, yang dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan diplomatik formal antara Bahrain dan Israel. Tak heran ketika KTT Liga Arab dan KTT luar biasa OKI yang diadakan 11 November 2023 di Riyadh, Arab Saudi, Bahrain ikut menolak untuk memutuskan hubungan Israel sesuai usul Iran untuk menyerukan tindakan keras terhadap Israel untuk memaksanya mengakhiri agresinya di Gaza, lalu mempersenjatai Palestina dan mengakhiri hubungan diplomatik dan ekonomi Arab-Israel. Tapi di sisi lain, mereka tetap menyatakan dukungannya terhadap Palestina sesuai kebijakan luar negeri Bahrain yang secara tradisional mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka sejak 1948. Ya, walaupun mereka justru menangkap para demonstran yang awalnya melakukan aksi damai untuk mendukung Palestina di Bahrain.
Sebelum KTT ini dilaksanakan, Bahrain bahkan sempat menarik duta besarnya dari Israel sebagai bentuk penangguhan kerjasama ekonomi dengan Israel. Lah, gimana ya? Sikapnya kok berubah-ubah sih?